Oke, soal nomor 1. Apa fungsi dari dump truck? A. Mengangkut penumpang. B. Mengangkut material seperti tanah, batu, dan pasir. C. Menarik kendaraan lain. D. Menyiram jalan. Jadi jawabannya di sini teman-teman adalah B ya. Mengangkut material seperti tanah, batu, dan pasir. Kemudian kita lanjut di soal nomor 2. Apa yang harus dilakukan sebelum menghidupkan mesin dump truck atau mesin mobil DT ya kawan-kawan? A. Langsung menyalakan mesin. B. Mengecek sosial media. Ini teman-teman saya yang pulando-pulando biasanya cek sosial media dulu kawan-kawan. C. Melakukan pemeriksaan harian kendaraan seperti oli, air radiator, tekanan ban, dan lain-lain. D. Membunyikan klakson. Jadi jawabannya sini teman-teman adalah C ya. Lakukan pemeriksaan harian kendaraan, oli, air radiator, tekanan ban, dan lain-lain. Kalau jawabannya ini D, jawabannya D sebenarnya tidak ya teman-teman, karena soalnya ini bukan berapa kali klakson saat membunyikan atau menghidupkan mesin. Kecuali soalnya seperti itu, berarti jawabannya juga ini harus ada yang 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jadi bukan jawabannya D ya, bukan membunyikan klakson, tapi C. Melakukan pemeriksaan harian kendaraan seperti oli, air radiator, tekanan ban, dan lain-lain. Oke, kita lanjut di soal nomor 3 kawan-kawan. Apa nama sistem hidrolik yang digunakan untuk mengangkat bak dump truck atau biasa disebut vessel ya kawan-kawan? A. Power steering. B. PTO atau power take off. C. ECU. D. ABS. Jadi jawabannya sini sudah jelas teman ya. Teman-teman, jawabannya adalah B. Power take off atau PTO. Karena D ini ABS, ini dia untuk sistem pengereman. Kalau C ini ECU untuk istilahnya kita sebut itu komputernya begitu. Walau power steering ini untuk sistem kemudinya, steeringnya kawan-kawan. Jadi jawabannya sudah jelas B. PTO, power take off. Oke, kita lanjut di pertanyaan nomor 4. Mengapa penting untuk menurunkan kecepatan saat belok membawa muatan? Nah, jadi jawabannya di sini ada pilihan ganda ya. Pertama A, agar bahan bakar hemat. B, untuk menjaga agar muatan tetap seimbang dan tidak terguling. C, supaya lebih cepat sampai tujuan. Nah, ini jam pulang boleh ini. D, agar suara mesin lebih halus. Jadi jawabannya di sini teman-teman B ya. Untuk menjaga agar muatan tetap seimbang dan tidak terguling. Seperti itu pada saat di tikungan itu. Kita lanjut pertanyaan nomor 5. Saat mengangkat bak atau vessel ya teman-teman, biasa juga disebut vessel, posisi truk yang ideal adalah A. Di jalan menurun. Saat mengangkat vessel ya, bak di jalan menikung. C. Di permukaan datar dan stabil. D. Di atas lumpur. Jadi yang idealnya itu teman-teman C ya, di permukaan datar dan stabil. Oke, kita lanjut di pertanyaan nomor 6. Apa bahaya utama jika dump truck dipaksa mengangkat bak di jalan miring? Di jalan miring ya teman-teman, kita paksa untuk angkat bak. Bahaya utamanya itu pertama ada A. Konsumsi BBM meningkat. B. Truk bisa terguling. C. Rem jadi panas. D. Klakson tidak berfungsi. Sampai di klakson ya. Jadi jawaban yang benar ini teman-teman adalah B. Truk bisa terguling. Karena kita paksa angkat di tempat yang miring itu teman-teman, bisa terguling. Jadi jawabannya B ya. Lanjut di pertanyaan nomor 7. Fungsi rem tangan, handbrake atau biasa kita sebut juga parking brake pada dump truck adalah A. Menyalakan lampu hazard. Aduh, ini juga pertanyaan juga. B. Menahan kendaraan agar tidak bergerak saat parkir. C. Menambah kecepatan truk. D. Menghidupkan sistem hidrolik. Jadi jawabannya di sini teman-teman adalah B ya. Menahan kendaraan agar tidak bergerak saat parkir. Itu fungsinya handbrake atau parking brake. Kemudian pertanyaan ke-8. Jika lampu indikator rem angin menyala, apa yang harus dilakukan? A. Melanjutkan perjalanan. B.
mematikan mesin. C. Mengecek sistem rem angin dan mengisi udara tekanannya ya. D. Mengangkat bak truk. Jadi jawaban yang benar di sini adalah C ya teman-teman, mengecek sistem rem angin dan mengisi udara tekanannya. Itu yang benar ya teman-teman. Ini indikator sistem rem maksudnya teman-teman, indikator rem angin atau sistem rem. Kemudian nomor 9, waktu terbaik untuk mengoperasikan gigi saat membawa muatan berat di tanjakan adalah A. Setelah kecepatan turun drastis. B. Sebelum tenaga habis dan putaran mesin turun. C. Saat sudah berhenti di tanjakan. D. Saat rem tangan ditarik. Jadi jawabannya di sini teman-teman yang benar itu B ya. Sebelum tenaga habis dan putaran mesin turun. Nah, itu kita sudah mulai mengover itu teman-teman. Mengover giginya ya, transmisinya atau gearnya lah. Kemudian pertanyaan nomor 10 ini kawan-kawan. Apa yang harus dilakukan saat menuruni jalan curam dengan muatan berat? A. Injak rem terus menerus. Nah ini jangan ya kawan-kawan, bisa panas nanti kampas remnya gitu. Cleaningnya orang bilang, pokoknya banyaklah sebutannya, kita sebut kampas rem. B. Pakai gigi rendah dan rem secukupnya. C. Matikan mesin supaya hemat bahan bakar. Wah ini bahaya nih kalau matikan mesin kawan-kawan, jangan ya. D. Angkat bak sambil berjalan. Jadi jawabannya yang pas ini teman-teman, yang benar ini adalah B ya, pakai gigi rendah dan rem secukupnya. Kita turunkan di gigi rendah, kemudian rem secukupnya supaya kampas rem juga tidak panas. Kalau ada retarder ya retarder, kalau ada exhaust brake ya exhaust brake. Jadi seperti itu ya. Jawabannya B, pakai gigi rendah dan rem secukupnya. Jadi untuk di video ini teman-teman, saya bagikan dulu 10 nomor, nanti saya akan lanjut di part berikutnya.